Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube tercinta kita. Mari kita hari ini membahas penggunaan keyboard eksternal untuk efektivitas dalam proses pekerjaan. Oke, apa itu keyboard eksternal? Keyboard eksternal sendiri berfungsi untuk meningkatkan kecepatan kita dalam bekerja. Banyak keuntungan yang kita dapatkan dengan menggunakan keyboard eksternal. Oke, langsung saja kita review penggunaan keyboard eksternal di HP Android. Oke, baiklah, hari ini kita membahas mengenai bagaimana menggunakan keyboard eksternal. Jika kita menggunakan keyboard eksternal, banyak sekali fungsi-fungsi yang sebenarnya akan digunakan di keyboard eksternal, tidak lagi di papan keyboard virtual di smartphone kita masing-masing. Ini adalah contoh untuk memindahkan kursor dari atas ke bawah. Ini akan jauh lebih mudah ketika menggunakan keyboard eksternal. Yang kedua, ketika kita ingin memblok huruf tertentu, tinggal tekan Shift di keyboard, lalu klik panah ke kanan. Mudah bukan? Oke. Ada hal yang lebih memudahkan kita dalam pekerjaan. Perhatikan ada tulisan potong, salin. Ini berfungsi jika salin ini adalah mengcopy teks dan lain sebagainya di layar. Apa yang akan kita salin itu tergantung pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Nah, bagaimana caranya dengan menggunakan cara yang lebih cepat? Kita lebih mengutamakan menggunakan keyboard dengan Ctrl C. Perhatikan, tadi sudah kita copy dengan menggunakan Ctrl C. Kita tidak aktifkan yang di papan smartphone. Lalu Ctrl V, itu pasti. Oke, apa yang terjadi? Maka ada dua tulisan daftar riwayat hidup. Lebih mudah bukan? Lebih simpel sebenarnya dibandingkan kita menggunakan keyboard virtual. Yang selanjutnya kita membahas tentang fungsi lain dari keyboard eksternal. Perhatikan di atas save ada back. Apa yang mungkin terlupa? Perhatikan bahwa layar ini begitu penuh sehingga kita mudah dalam mengerjakan satu job di layar. Bandingkan ketika kita masih menggunakan virtual. Ini adalah contoh kita menggunakan papan virtual. Oke, sebagian seperti ini maka akan terpotong dengan papan virtual. Akan tetapi ketika kita menggunakan keyboard eksternal itu sama sekali akan dihilangkan. Yang kedua, ketika kita akan back, contohnya kita mengetik salah seperti halnya di komputer, kita meng-back, maka dia akan terpotong. Oke, baiklah kita lanjutkan materi mengenai fungsi yang lain, yaitu fungsi undo. Anggap kita telah melakukan kesalahan mendelete sebuah teks di layar sehingga kita harus mengembalikan lagi. Kita bisa menggunakan Oke, baiklah kita akan melanjutkan dengan menggunakan fungsi cut pada keyboard. Tekan shift dan panah ke kiri pada keyboard. Setelah telah seleksi semua tag, tekan Ctrl X. Oke, fungsinya adalah memindahkan tag dari satu baris ke baris yang lain, ataupun kita ingin memindahkan gambar dan lain sebagainya. Ctrl V atau paste. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi escape.
pada keyboard. ESC kiri atas. Fungsinya adalah untuk keluar dari layar kerja. Yang akan kita bahas selanjutnya di sini ada pike down sama dan pike up. Fungsinya sama seperti di komputer. Jika kita menggunakan pike down, maka otomatis kursor akan pada posisi bawah dan pike up pada posisi atas. Fungsi Windows pada keyboard di sini, ketika kita aktifkan fungsi Windows pada keyboard, maka otomatis akan tampil Google Assistant. Sebenarnya ini lebih memudahkan kita dalam bekerja, sehingga ini layar ini bisa kita juga di HP ini juga ada istilahnya multi layar. Lebih mudah lagi ketika kita menggunakan keyboard. Di sini juga ada namanya multi layar. Perhatikan, kita menggunakan multi layar di sana. Perhatikan, multi layar lebih mudah, bukan? Fungsi-fungsi lain juga sangat banyak di sini yang bisa kita perhatikan. Ketika kita Ctrl S pada keyboard, maka yang terketik sama kita akan otomatis tersimpan sesuai dengan nama file yang sama setelah kita buat pada pertama kali. Ctrl S. Yang selanjutnya yang kita bahas, perhatikan tulisan jenis kelamin dan lain sebagainya, data pribadi, ada jarak lah, spasi, titik, itu kita tidak menggunakan spasi biasa, tapi kita menggunakan tab. Kenapa kita menggunakan tab? Karena biasanya tab ini lebih rapi dibandingkan kita menggunakan spasi, karena ini pengaruh nanti jenis ukuran hurufnya juga pengaruh. Maka sangat disarankan kita menggunakan fungsi tab pada keyboard. Saat kita ingin men-screen layar di HP, biasanya kita menggunakan kunci kombinasi atau tombol power dan volume. Yang lain juga ada menggunakan bagian menu-menu yang ada di atas secara otomatis. Istilahnya kita menggunakan screen layar, tapi di sini kita menggunakan cara yang lebih mudah dengan menekan tombol di keyboard print screen. Perhatikan, akan ter-screen otomatis. Oke. Tidak ada satupun yang aktif di layar HP. Kita masih menggunakan keyboard tadi, lebih mudah dan saya lihat lebih praktis, karena ketika kita menggunakan keyboard, secara otomatis dia akan touchscreen. Yang selanjutnya akan kita bahas, ketika kita menggunakan huruf besar di virtual, biasanya kita klik sekali, tekan sekali, akan muncul, tekan sekali berarti sama artinya besar di awal, tapi ketika 2 kali maka seluruhnya akan besar. Bagaimana jika berbeda-beda? Itu akan lebih sulit. Rasanya. Oleh karena itu, kita menggunakan yang namanya di sini caps lock. Perhatikan. Ini ketika shift kita kombinasikan dengan huruf, maka awal besar,
dan selanjutnya akan huruf kecil. Ketika kita aktifkan caps lock atau huruf besar secara penuh, perhatikan, ini akan sangat mudah sekali. Kita tinggal nonaktifkan saja. Oke. Apa yang kita lakukan ketika kita ingin mengubah huruf yang data riwayat ini menjadi huruf besar, bukan huruf besar, huruf bold atau menghitamkan hurufnya. Kita blok dulu dengan shift plus panah ke kiri, Ctrl B, perhatikan. Maka otomatis dia akan menjadi bold, perhatikan. Kita ubah lagi untuk hal lain, kita ubah lagi menjadi biasa. Tekan Ctrl B. Ketika kita akan memerengkan, sama halnya di Microsoft Word pun sama, kita di sini juga menggunakan fungsi Ctrl I italic. Yang kedua, kita akan membuat garis bawah. Ctrl U. Perhatikan. Sangat mudah. Sebenarnya pekerjaan ini saya anggap sangat mudah dalam menyelesaikan hampir sebagian pekerjaan kita. Mungkin masih banyak fungsi-fungsi lain yang saya sendiri mungkin belum begitu paham untuk semuanya, karena di sini ada fungsi-fungsi yang mungkin tidak bisa diaktifkan di smartphone, yang hanya bisa digunakan di komputer. Contohnya F1, F2 ini sini tidak nampak diaktif. Beda sekali ketika kita menggunakan HP, menggunakan komputer. Oke. Ini perhatikan. Ketika kita aktifkan Alt, inilah yang aktif. Jadi zoom penuh. Oke. Di mana posisi kursor aktif, maka dia akan menjadi zoom. Kita pindahkan ke bagian bawah, maka secara otomatis dia akan membesar. Oke, perhatikan. Oke, baiklah, untuk hari ini tutorialnya saya anggap selesai. Mungkin kita lanjut lagi di minggu depan. Jika ada yang kurang memahami, silahkan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih dan selamat mencoba.